Oke. Ya, mari kita mulai. Pak Ade, gimana? Silahkan dimulai, Bapak Ketua Kelas. Buka dulu supaya afdol persiapan kita untuk UP. Saya cari minum dulu. Ya, belum mulai. Pak Ade ini kemana? Ya udah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan UP ini lancar, nanti lulus semua ya. Pokoknya 20 orang, 20 orang, 22 ya. Gimana nomor 1? Ada masalah nggak? Langsung tanya gitu aja. Ini jangan silent semua dong. Ini saya ngomong lagi ini. Ayo Bu Intan, Bu Anissa. Termodinamika ya, kalor ya. Ininya 3000. Ya, betul. Jadi kita punya kalor, ini kick ya, kalor ya, kalornya 3000. Nah, ini G-nya kecil harusnya nih. Nah, kemudian ditambahkan berarti Q-nya positif ya. Berarti Q-nya positif 3000. 3000 Joule. Kemudian sistem melakukan usaha sebesar 2500 Joule. Usahanya 2500 Joule. Aneh menurut saya. Angka. Nah, jadi usahanya dia melakukan, berarti positif juga kan? Ya. 2500. Nah, pertanyaannya perubahan energi dalam. Ya, maksudnya sih ini nginget ini aja sih, nginget hukum 1 termo ya, hukum 1 termo. Hukum 1 termodinamika. Nah, itu kalor, itu sama dengan kerja ditambah delta U. Gitu. Nah, jadi dari sini kita dapat, kan udah tahu nih, ini ada 3000, ini 2500, ini tambah delta U. Nah, jadi delta U-nya dapat sama dengan 500 ya, 500 Joule. Nah, kenapa saya sebut tadi ini nggak wajar soalnya gitu ya. Nah, jadi misalnya ini pandangan saya begini. Misalnya ambil aja satu kasus misalnya ya, ambil satu kasus misalnya isobar gitu ya. Misal. Yang paling gampang aja. Monoatomik terus isobar gitu ya. Nah, kondisinya begitu ya, gas monoatomik terus isobar prosesnya. Nah, kalau isobar itu kan usahanya itu P delta P kan ya. Kalau yang namanya monoatomik itu delta U-nya kan 3/2 NR delta T. Jadi 3/2. Nah, sementara kan kita punya PV itu sama dengan NRT kan. Nah, jadi kalau NR delta T dan dia isobar, ini bisa kita ganti dengan P delta V. Gitu. Sampai sini oke nggak tuh? Ya kan PV sama dengan NRT. Nah, dari sini lihat P delta V itu apa? Usaha kan? Tuh, kalau isobar dia delta U-nya 3/2 kali usaha. Jadi yang tadi saya mencium gelagat nggak wajar itu usahanya 2500 tapi kalornya cuma 3000 gitu. Delta U-nya kecil gitu. Padahal kalau isobar delta U-nya kalau monoatomik dia 1,5 kali usaha. Gitu. Jadi nanti ini pesan berarti buat ibu-ibu dan bapak kalau bikin soal termodinamika jangan begini. Dah, itu menghitungnya mah gampang sih. Dah. Oke, ada diskusi silahkan. Pak Elvin, belum ada suaranya Pak Elvin dari tadi. Sambil makan dulu, Pak. Wes, mantap. Nggak bagi-bagi. Ini sama ya, kayak nomor berikutnya sama ya. Ya, kalau ini mirip-mirip dengan yang barusan. Bedanya adalah, nah di sini kalor ditambahkan. Sama ya, kalor ditambahkan berarti kalor ditambahkan berarti sama Q-nya positif. Positif 2000. Nah, terus kemudian lingkungan yang melakukan usaha ya, lingkungan melakukan usaha. Jadi kerjanya berarti negatif 2500. Berarti kita punya yang ditanya perubahan energi dalam, jadi Q-nya sama dengan W ditambah delta. Gitu aja. Jadi ini 2500
Ini minus 2.500 tambah delta U. Jadi delta U-nya adalah berapa tadi? Berapa? 2.000 ya ini. Q-nya ya. 4.500. Jadi naik 4.500. Usahanya negatif, delta U-nya positif. Bisa nggak itu? Special case-nya. Ya, ini soal untuk latihan ngitung yang usaha itu aja. Ada diskusi nomor 2? Nggak ada ya? Nah, ini mulai ramai. Siklus Carnot ya, siklus Carnot. Ya, siapa yang ngajar kelas 11? Jika kalor yang dilepaskan lingkungan, yang dilepas itu berarti yang Q2 ya. Ini melepas kalor itu daerah sini. Ini siklusnya ada nggak ada panahnya, harusnya ada panahnya. Ini lengkung nih kalau Carnot itu. Nah, gitu. Isotermik, adiabatik, isotermik lagi, adiabatik lagi. Gitu ya. Nah, yang dilepaskan itu 3.000 Joule berarti Q2-nya itu 3.000 Joule. Nah, kemudian ini suhu rendahnya 500, suhu tingginya 800. Nah, kalau dia mesin Carnot ya, nah, perbandingan temperatur itu perbandingan kalor ya. Jadi Q1 dibagi Q2. Nah, Q1 itu yang menyerap di sini, yang AB, berarti sama dengan T1 dibagi T2. Ya. Jadi Q1-nya ditanyakan, Q2-nya 3.000, sama dengan T1-nya 800, T2-nya 500. Ya, jadi kita dapat dari situ Q1-nya sama dengan 24 ya. 24.000 dibagi 5. Ya, benar ya. Berapa 24.000 bagi 5? 48 ya? 4.800 Joule. Ada tuh. Gimana Bu Intan? Udah buka mic kok nggak jadi? Suaranya kecil banget, Bu. Nggak tahu nih. Nah, ini sekarang bisa ada Ya, kedengaran. harus beneran dideketin. Andai soalnya kayak gini, Pak. Iya ya. Emang soalnya beda-beda. Oh, beda ya. Nanti makanya lihat soal yang aslinya yang tadi yang ada di itu yang kemarin dikirim itu. Ini sama ya, mirip-mirip dengan tadi. Mesin menyerap Pak, panas ya. maaf Pak. Ya. Kalau yang tadi, kalau yang misalkan yang masuknya Q1, berarti nanti kata-kata di soalnya kira-kira bedanya di mana Pak? Yang masuknya Q1 gimana Mas? Ini masuknya Masuk, Q1. oh enggak, maksudnya tadi apa itu kan yang dilepas ke lingkungan 3.000 Joule itu kan Q2 ya. Ya, ya. Berarti misalkan di soal nanti itu kata-kata yang seperti apa ketika kita menginputannya itu bukan Q2 tapi Q1 gitu loh Pak. Ya. Jadi Bisa nggak itu? maksudnya Kemungkinan. yang diketahuinya Q1 gitu ya? Ya. Ya. Jadi kata-kata di soal itu akan jadi seperti apa gitu? Ya, kalau Q1 berarti kalor yang diserap oleh apa namanya? Oleh mesin. Dan itu pasti ya Pak, Q1 itu yang atas. Kalau mesin kalor ya, mesin kalor. Kalau mesin kalor seperti itu. Kalau mesin Carnot apalagi? Kalau mesin Carnot kan gini. Jadi kalau mesin Carnot itu kan satu siklus yang terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isotermik. Di gambar kita ini nggak lurus nih sebetulnya ya. Ini lengkung isotermik. Lengkungannya lebih landai gitu. Kalau yang lebih curam nih yang adiabatik. Jadi dalam gambar kita itu yang AB dan CD ya. Nah, kan siklusnya searah jarum jam ya kalau mesin ya, ada Pak Haris. AB dan CD ini dia isotermal atau isotermik. Nah, isotermal. Nah, dua-duanya isotermal. Nah, yang AB itu kan dia volumenya bertambah. Volumenya bertambah. AB ini volumenya naik. Nanti kenapa? P-nya turun. Ya, T-nya tetap kan? T-nya tetap karena kan isotermal. Karena isotermal. Oh. V-nya temperaturnya tetap. AB itu temperatur tetap isotermal. V naik. Karena V naik berarti usahanya positif. Ya. Nah, jadi dia melakukan usaha si gasnya. Nah, U-nya positif. Nah, karena isotermal berarti delta U-nya kan sama dengan 0. Nah, terus ingat yang tadi hukum 1 ya. Q-nya kan sama dengan W ditambah delta U.
Jadi Q-nya berarti sama dengan W doang kan? Untuk yang proses AB, ya yang AB ini. Nah, berarti karena W-nya positif, nah berarti QAB itu positif. Positif itu artinya dia menyerap kalor. Jadi menyerap kalor. Nah, sementara kebalikannya yang CD. Yang CD itu dia volumenya turun kan? Panahnya kan ke kiri ya, volumenya turunnya volume ya. Jadi volume turun. Nah, dia isotermal. Sama kan, kalau isotermal suhunya tetap dari delta U-nya 0. Nah, kalau volume turun, usahanya negatif. Nah, karena dari delta U-nya negatif, berarti Q-nya QCD juga negatif. Berarti dia melepas kalor. Nah, dari situ dan yang proses BC dan DA, nah itu adiabatik. Adiabatik. Kalau adiabatik berarti Q-nya untuk BC itu sama dengan Q. DA itu sama dengan 0 karena adiabatik kan. Jadi kalornya hanya di AB dan CD aja. Kalau mesin kalor begitu. Nah, nanti kalau mesin pendingin kebalikannya. Kalau mesin pendingin, ya kalau sama-sama Carnot ya, sama-sama Carnot, nah itu panahnya yang dibalik. Jadi siklusnya berlawanan jarum jam. Gitu. Nah, yang panahnya ke kanan ini yang menyerap kalor, yang panah ke kiri ini yang melepas kalor. Itu Pak Elvin, yang saya pahami. Oke Pak, terima kasih. Berarti kalau yang tadi yang apa tadi Pak? Pendingin, berarti misalkan ada sesuai gambar juga Q1 yang atas dan Q2 yang bawah, berarti yang melepas yang kebalikannya berarti Pak, ya, yang Q1 jadinya. Yang lepas yang Q1 ya. Iya. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, siap. Kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, oke, berikutnya lagi ini sama ya. Mirip-mirip lah. Sebuah mesin Carnot menyerap ini menyerap. Jadi mesin Carnot menyerap panas ya. Jadi kalor masuk berarti ini kan. Di soal yang sebelumnya kita pakai Q1. Saya biasanya pakai Q-in. Q-in-nya itu pada suhu tinggi ya. T-hot ya. Itu jangan lupa ini Kelvin. Ini 127 berapa? 500 ya? Bener nggak 500? Kemudian membuang sebagian panasnya di tandon rendah. Suhu rendahnya, jadi take hold-nya itu 300 berarti ya, 300 Kelvin. Efisiensi terbesar ya, efisiensi mesin Carnot itu, efisiensi maksimum itu tinggal pakai temperatur aja kan. 1 min suhu rendah dibagi dengan suhu tinggi. Take hold dibagi T-hot. Ya, 1 dikurang 3/5, berarti 2/5. 2/5 itu berapa? Nggak ada pilihannya. Jangan-jangan saya salah ngitung. Pak Rizdi TH-nya 400 bukan? Oh, 400 ya. Salah ngitung tadi ya. Terima kasih. Ya, betul 400. Berarti ini 3/4 ya. 3/4 berarti 1/4. 1/4 tuh 25% ya. Ya, gitu. Ada diskusi untuk yang ini? Selamat bergabung Bu Rini, Bu Evi, ada Bu Feni, ada Pak Haris. Gimana kabar Pak Haris? Habis nebang pohon itu kali Pak. Oh, suruh nanam malah nebang gimana? Ya, next. Wah, ini dia. Isotermal ya. 1 mol gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu T sehingga volumenya jadi 2 kali ya. Jadi volume 2-nya 2 kali volume 1. Usaha yang dilakukan ini prosesnya adalah isotermal. Ya, kalau isotermal itu usahanya itu ya harus diapalin aja biar cepet. nRT ln P2 per V1. Udah gitu aja. 1 mol. Nah, berarti N-nya 1. RT logaritma natural V2-nya adalah 2V1 dibagi dengan V1. Ini gampang lah kayaknya. Jadi RT ln 2. RT ln 2. Ada diskusi untuk yang ini? Bu Intan yang punya soalnya, Bu Intan nih. Assalamualaikum Pak Hartono. Salam Pak Rizdi, nggak tahu nih, ada Zoom. Lagi sibuk banget nih. Iya, habis sudah kirain jadwalnya jam 8. Nah, Kemarin kan udah jam 8 jadwalnya. Ternyata jam 10. Udah mau jam 9 ternyata. ya. Ya, lanjut. Ini Pak Hartono silakan. Lanjut, ya. Bahas Pak Hartono nomor itu yang tampil di situ tuh.
Oke. Sebuah sistem 1 mol gas ideal monoatomik, CP-nya 5/2 R, karena 1 mol ya, mengalami ekspansi isobarik pada tekanan 10⁵ Pascal, sehingga volumenya menjadi 2 kali volume awal. Bila volume awalnya 25 liter, maka kalori yang diserap gas pada proses ini adalah berapa? Ya. Jadi pertama kita tahu tekanannya ada di sini ya. Kemudian volumenya menjadi 2 kali volume awal. Volume awalnya ada. Oke. Jadi disebutkan ekspansinya isobarik ya, isobar ya. Nah, kalau isobar berarti kan dia P-nya tetap dan volumenya sebanding dengan T ya. PVNRT ya. Nanti siapa tahu diperlukan ya. Nah, kita tahu di situ data yang dikasih tahu adalah V2-nya adalah 2V1. Ya. Berarti 25 kali 2 ya. 50 liter ya. 50 liter. Nah, yang ditanya kalor. Nah, kita kalor itu adalah usaha ditambah dengan delta U. Kalau isobar usahanya itu P delta V. Nah, tadi ya rasanya udah ya. Kalau monoatomik tadi kita udah punya contohnya, dan isobar itu kan, nah ini 3/2 NR delta T. Ini NR delta T tadi sama dengan apa? Masih ingat enggak? P delta T. Ya, P delta V. Jadi dapat tuh P delta V ini 3/2, ini 5/2. Oh, udah dapat tuh. 4/2, 10⁵ Pascal, delta V-nya berarti 25 liter ya. Nah, gitu ya. Udah tuh 25 kali 5 berapa? 25 kali 5 tuh 125. 25 bagi 2, 62 ya. 625. Nah, itu jawabannya. Gimana? Ada diskusi dulu untuk ini. Pak Aris, tadi yang CP-nya berarti nggak digunakan ya? Oh iya, bagus pertanyaannya. Ini CP nih. Jadi bisa aja kalau kita mau pakai ini, sebetulnya Ki itu, Ki P biasanya kita sebut ya. Ki P itu kalor pada tekanan konstan. Itu CP delta T gitu. Bisa langsung pakai itu, nggak usah pakai ini. CP, nah, CP itu kan sebetulnya 5/2 NR gitu. Nah, karena soal ini kan bilang 1 mol, jadi N-nya kan 1. Jadi makanya jadi 5/2 R gitu. Terus delta T. Nah, kembali lagi, kenapa saya nggak pakai ini, nggak berminat pakai ini? Karena delta T-nya kan nggak ada. Bener nggak? Jadi kita mesti nyari delta T dulu. Sementara nggak ada informasi tentang suhu tuh di soal. Jadi makanya saya memilih untuk mencarinya dari sini, karena yang tersedia tekanan dan volume. Kalau yang tersedia tekanan volume pasti lebih gampang pakai usaha ya. Gitu. Dari sini kan kita juga bisa lanjut, dari sini juga bisa sih 5/2 NR delta T-nya ganti dengan P delta P gitu. Sama lagi nanti hasil. Gitu Bu Isti. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Nah, nanti kalau ada yang lain, nah misalnya kalau volume tetap gimana? Nah, kalau volume tetap untuk V yang tetap isokorik ya. Nah, kalau volume tetap itu nanti Q-nya kalornya kalor volume tetap. Kalor volume tetap itu CV delta T. Nah, kalau dia monoatomik, CV-nya itu 3/2. Itu kalau kalor volume tetap. Assalamualaikum Ibu Guru Pamong, Bu Oris. Waalaikumsalam Pak Rizdi. Mohon maaf baru ada kegiatan jadi baru bergabung. Ya nggak apa-apa, nyantai aja, ini kita ngebahas soal yang dari Pak Nur katanya, dari Bu Intan. Silahkan Bu Oris langsung 1 nomor tuh. Kan Bu Oris ngajar kelas 11. Enggak Pak, saya kelas 10. Ya sebentar saya on-kan dulu ini isi kepalanya. Isi jet. Ini kayak tadi soal sebelumnya ada nih.
Sebuah mesin kalor memerlukan kerja. Ini soal ini rancu nih. Mesin kalor tapi memerlukan kerja gitu. Apa yang aneh coba? Ya, Bu Intan. Tanggung jawab Bu Intan yang ngirim soal. Jadi Pak Nur, Pak. Harusnya melakukan ya, Pak. Ya, betul. Mesin kalor itu melakukan kerja. 400 Joule, ya anggaplah benar ya. Efisiensi 25%, berarti 25% itu seperempat ya. 1.600 berarti. Efisiensi. Ya, sip. Itu kan sama dengan kerja dibagi dengan kalor yang masuk ya, kalor yang masuk. Ya. Yang diserap oleh reservoir panas ya. Tuh. Jadi 40%-nya seperempat, 40%, 25% itu seperempat. Nah, kerjanya 400 dibagi dengan 3. Udah dapat gitu. Gitu ya Ibu Guru, Boris. Ya, Pak Risdi. Sarapan dulu, saya juga sarapan. Saya kayaknya tadi dibekelin. Lanjut soal berikutnya. Habis satu soal lagi. Habis itu nanti ganti topik yang lain. Silahkan dipilih aja. Suatu mesin dalam satu siklus menyerap kalor sebesar 2000 Joule dan kemudian dari reservoir panas melepaskan 1,5 kali 10 pangkat 3 1500 ya. Jika waktu yang diperlukan untuk 4 siklus adalah 2 detik, maka dayanya berapa? Ya, jadi kita perlu kerja karena yang ditanya daya ya. Kerja itu kan kalor yang masuk dikurangi besar kalor yang dibuang. Ya. Ini 2000, ini 1500. Jadi 500 Joule. Nah, 4 siklus 2 detik. Berarti waktu satu siklusnya di waktunya delta T ya. Itu berarti berapa? Setengah detik ya. Benar nggak? Iya. Yang ditanya daya, power kerja dibagi dengan waktu satu siklusnya, periodenya. Jadi 500 bagi setengah. 1000. Udah beres Bu Intan. PR Bu Intan beres. Itu 4 siklus dayanya atau satu siklus? Kan udah dibaginya per setengah detik, berarti satu siklus dong. Nih, kan melakukan 4 siklus dalam 2 detik, maka daya tersebut, daya ditanya 4 siklus atau? Ya mana aja boleh Pak. Kan namanya daya. Ya. Tidak tergantung jumlah siklusnya, karena per waktu. Nanti kalau misalnya kerjanya mau dihitung 4 siklus kan berarti 500 kali 4. Ya, 2000 kan? Bagi 2 jadinya. Karena kalau 4 siklus waktunya 2 detik. Tetap 1000 kan? Gitu sih.